Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa kepadamu ya Bapa karena visi gereja Betani FOG Jombang ini Tuhan. Tahun perkenanan Allah dan tahun kemuliaan Allah sudah terjadi dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur bagi kita yang percaya. Hari ini kita menerima berkat curahan berkat yang berlimpah-limpah. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat yang bertugas, silakan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Kita akan baca Yeskel 33. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama. Judulnya Nubuatan Pengharapan bagi Israel. Tugas Yeskel sebagai penjaga, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu, sebangsamu, katakan kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri, bangsa negeri ini mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Ataukah dan penjaga itu melihat pedang itu datang atas negeri. Nah, sebentar kok ulap ya. Baca kok ulap. Ya. Penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga pedang itu datang, ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Ayat 6. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut melakukan tanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Terima kasih. Ayat 7 Tanda. Jangan double satu-satu ya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan kau anak manusia, katakan kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik
yaitu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mengapa engkau akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakan kepada teman-temanmu sebangsamu, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenaran, ia berbuat curang, segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak diingat-ingat lagi. Tapi ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-teman sebangsamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangannya, ia harus mati karena itu. Sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Karena itu, tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. 21. Pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan ini, datanglah kepada seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota ini sudah ditaklukkan. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tak kala ia mendapatkan tanah ini menjadi miliknya. Tetapi kami banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu makan daging dengan darahnya, kamu lihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian, masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memilih tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal dalam rentuan akan mati rebah oleh pedang. Orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya. Dan orang-orang dalam kubu dan gua yang mati oleh karena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi. Dan kecongkaannya akan ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui akulah Tuhan pada saat aku membuat tanah ini musnah
sunyi, sepi oleh karena semua perbuatan mereka yang kecil yang mereka lakukan. Dan engkau anak manusia, teman-teman sebangsa, bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu-pintu rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing pada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Dan kalau hal itu datang dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan, berbahagialah orang mendengar, lebih berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Ini suatu nubuatan kalau kita percaya bahwa kita sebagai penjaga Israel, seperti Yeskel itu dijadikan penjaga bagi Israel. Kita pun dijadikan penjaga bagi bangsa kami Indonesia. Kita percaya ada maksud-maksud Tuhan dinyatakan di dalam kita sebagai penjaga Israel. Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Kalau kita mendengar suatu berita dari Tuhan, suatu firman dari Tuhan, kita harus memberitahukan, bukan hanya memberitahukan, memperingatkan. Ya, Yeskel memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu adil, keadilan Allah itu sempurna. Ya, jadi kita harus tahu di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Cek berani nih ngomong tindakan Tuhan tidak tepat. Ya, ditegur, omongannya tindakannya Tuhan tidak tepat. Tapi Tuhan katakan, aku akan menghakimi kamu. Masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Yeskel menunjukkan bahwa ada jalan, ada peraturan untuk memasuki kerajaan surga. Ada peraturannya, ada hukum-hukumnya. Nah ini, seringkali kita di bangsa ini juga tahu bahwa ada hukumnya. Salah satu lampu merah itu harus stop, kuning hati-hati, hijau itu jalan. Nah, itu salah satu hukum. Ya, kita harus punya identitas, yaitu KTP. Kita harus juga punya SIM kalau berkendaraan, STN. Itu satu hukum di negara ini. Itu hanya salah satu hukum. Tapi kalau kita tidak menaati, tidak menuruti peraturan-peraturannya, bisakah kita bebas dari hukum itu? Begitu juga kehidupan kita.
Yeskiel memperingati bangsa Israel, ada peraturan-peraturan. Nah, ada hukum-hukumnya kerajaan surga itu. Ada hukum-hukumnya kalau mereka mau dibebaskan dari murka Allah. Yang pertama, Yeskiel memberitahu dan memperingatkan. Supaya apa? Yang kedua, yaitu supaya mereka kembali kepada kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Yang kedua, yaitu bertobat. Nah, bertobat itu bukan hanya di bibir, tetapi betul-betul melakukannya. Kita melihat bangsa Israel ini bukan hanya dia ngomong mau bertobat, melakukan syair. Aku cinta Yesus. Aku cinta Allah, aku cinta. Tapi tidak pernah melakukan. Nah ini. Kita harus melakukan kehendak Allah. Betul-betul tulus dari hati kita. Amin. Karena apa? Yang ketiga Yeskiel mengatakan, orang yang sombong tidak punya masa depan. Kita harus kembali kepada kehendak Allah. Di ayat 11 dikatakan, tolong bacakan di ayat 11. Di ayat 11, Yeskiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, ini kita bersyukur loh, punya Tuhan, punya Allah, punya Bapak kita yang penuh kasih. Tuhan itu memberikan kehendaknya, isi hatinya, supaya kita bertobat. Meskipun ia orang fasik, kalau bertobat dari kelakuannya, ia akan hidup. Nah, jadi kalau kita bertobat, tahu kehendak Allah, kita akan diselamatkan. Puji Tuhan. Amen. Dan yang ketiga, orang yang sombong tidak punya masa depan. Tidak punya masa depan. Karena apa? Orang yang sombong itu tidak percaya, bimbang, dan juga mereka itu ragu-ragu, sehingga mereka mencemooh Yeskiel. Padahal Yeskiel itu melayani mereka tuh 6,5 tahun. 6,5 tahun kalau saudara baca di ayat 21, 6,5 tahun itu waktu yang enggak pendek. 6,5 tahun diperingati, dinasehati, bertobat supaya kota ini tidak dimusnahkan, supaya kota ini tidak dihancurkan. Kita pun harus sebagai penjaga selalu berdoa untuk bangsa ini, dan kita juga memperingatkan supaya kota ini diberkati. Kita minta minta umat Tuhan kembali kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Tapi kita lihat bahwa di ayat 10 dan 16 itu ada pesan Tuhan. Jelas sekali di ayat 10 dan 16.
10-16 kalau saudara baca, Tuhan itu inginkan mereka bertobat. Diulang lagi pesan Tuhan supaya mereka bertobat. Setelah mereka tahu, mereka menyuarakan tentang peraturan Allah, mari kita belajar juga. Kita kasih kesempatan untuk bertobat. Ya, bangsa Israel dikasih kesempatan bertobat, dan kami percaya melalui firman Tuhan ini, kita tidak boleh ngeremehkan firman. Tidak boleh ngeremehkan firman, apalagi ragu-ragu, tidak percaya, bahkan mencemooh. Walah, biasanya orang yang mencemooh, walah, itu ya, apalagi ngomentari firman Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang ada di dalam hati kita, itu yang akan dihakimi oleh Allah. Mari kita belajar. Banyak orang mencemooh. Kalau saya katakan kita harus beribadah, Tuhan akan memberkati roti, air, minumanmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Segala pekerjaanmu berhasil. Kamu tidak ada perempuan yang mandul, tidak ada yang pekerjaan kita yang tidak berhasil, bahkan Tuhan menggenapi tahun-tahun umur kita. Saya tahu. Ada yang katakan ngeremeno Allah. Firman ya firman. Nah, ngeremeno firman. Tapi buktinya dalam corona ini ada pendeta-pendeta yang meninggal, yang kena corona. Mereka melihat satu sisi tidak mempercayai firman, melihat kenyataan. Kalau kita percaya, terjadi enggak? Terjadi. Kita dilindungi, kita diberkati, kita dijauhkan dari sakit penyakit, kita dijauhkan dari corona. Kalaupun itu terjadi, semua seizin Tuhan. Kita harus mempercayai firman lebih dari segala sesuatu. Berita-berita apapun, kita selalu katakan, tidak Tuhan, tidak iblis. Kamu membohongi aku. Tuhan berjanji akan melindungi aku. Tuhan berjanji bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada firman. Ini pesan Tuhan hari ini yang kita harus terima. Memang pesan Yeskiel kepada bangsa Israel pada waktu itu karena kesalahan mereka, mereka masih kasih kesempatan untuk bertobat. Nah ini, 6,5 tahun bukan waktu yang pendek. Kita corona piro bulan ini, 7 bulan ya. 7 bulanan ya. Hampir 8 bulan ya. Kita mulai, kadang-kadang saya lihat orang itu noreken. Sudah mulai imannya gugur. Mulai melihat kenyataan. Mari, yang pertama pesan Tuhan pagi ini. Kita harus tahu kesempatan untuk bertobat ini terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, pesan yang kedua. Kita memiliki hak untuk dipulihkan. Ini. Seringkali orang tidak sadar. Yang kedua, kita memiliki hak untuk dipulihkan. Mari kita belajar hak-hak yang kita sudah miliki
tapi kita tidak meraih hak pemulihan itu. Janji Tuhan bahwa kita akan dipulihkan, satu kesempatan untuk dipulihkan. Meskipun kita dikatakan bukan kepada orang yang di Yerusalem saja, tapi orang yang ada di pembuangan, yang dibuang ke Babel itu, jadi budak itu nggak enak loh. Saudara, tinggal di negeri orang itu beda dengan tinggal di negeri sendiri, betul enggak? Tapi pesan Yeskel kepada bangsa Israel, kamu punya hak dipulihkan. Tuhan katakan cuma 70 tahun mereka dibuang ke Babel. Itu satu janji. Tapi apakah mereka bisa kembali ke Yerusalem? Itu tergantung dari pribadi sebuah bangsa untuk kembali ke Yerusalem karena percaya kepada Tuhan. Kehidupan kita pun memiliki hak pemulihan asal kita mau bertobat dan kita harus berbalik dari jalan kita yang jahat. Nah ini, kita harus berbalik dari jalan yang jahat. Kita harus melakukan keadilan dan kebenaran, menjadi manusia baru. Hatinya sudah dipulihkan, hatinya mengandalkan Tuhan. Saya percaya pemulihan untuk keluarga kita pasti terjadi. Karena saya mengalami. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami pemulihan. Karena itu hak kita. Hak kita. Orang kalau mengambil hak itu, sudah haknya itu sudah diberikan kepada kita. Kita tinggal mengambil, tinggal meraih hak itu. Puji Tuhan. Mari kita jangan sampai meremehkan firman. Karena orang yang meremehkan firman itu ada hukuman, mengandung hukuman. Jangan sampai kita dihukum karena kita meragukan firman. Mari kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Tuhan Allah yang mengasihi kita. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik sekalipun. Kalau mau bertobat, pasti diampuni. Kesempatan untuk bertobat masih ada. Kita doakan bangsa kami. Kita doakan pribadi lepas pribadi. Kita doakan juga pada jemaat FOG. Mereka yang tidak mempercayai firman, meremehkan firman, Tuhan ampuni mereka. Buka mata hati mereka. Buka mata hati hamba-Mu untuk melihat dan untuk memperingatkan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka hati mereka untuk bertobat. Mereka memiliki hak pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kesempatan untuk menerima pemulihan. Saat ini terjadi. Memang penghakiman dimulai di rumah Tuhan. Jangan sampai Tuhan marah. Jangan sampai Tuhan murka.
Mari kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Kesempatan-kesempatan, karena hidup adalah suatu kesempatan. Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Percaya dan yakin firman Tuhan pasti terjadi. Dan sudah terjadi dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya hari ini kita sudah dipulihkan. Kita sudah dibetulkan, dibenarkan. Asal kita mau bertobat. Berbalik dari jalan yang jahat. Melakukan keadilan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Pemulihan ini sudah terjadi dalam keluarga kami. Dalam gerejamu, dalam bangsa Indonesia. Tuhan sudah memulihkan. Tuhan sudah memergikan. Sudah Tuhan halau corona ini dari bumi Indonesia. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya, kita sudah dipulihkan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin.